masuk akal manusia bisa hidup, bisa tidur 309 tahun. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang bilang tidak masuk akal, bos. Kecil lunas utangmu. Berarti banyak ada tanah di sini. Ayo, kecil suamimu supaya tidak selingkuh. Kecil buat Allah. Macan ringlah keku, kecil buat Allah kasih setia suamimu. Uang tidur saja 309 tahun bisa Allah lakukan kalau mau. Tidak ada anak Ustaz. Jangankan yang punya suami, orang tidak punya suami saja punya anak. Bukan yang di pinggir jalan, bukan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bayangkan tekanan psikologi saya pada malam ini. Semenjak saya menjadi ustadz, malam inilah ceramah saya paling berat. Tahu nggak? Bayangkan tadi guruku saja, Kiai Amirullah Amri, merasa tertekan. Bagaimana saya? Bayangkan mi, sampai ku WhatsApp tadi, Prof Hamdan, Prof, jangan misalnya ceramah cukup mini. Nah bilang, ceramah ki Ustaz, kita nak tunggu orang. Bilang hoax gitu. Bayangkan Pak, yang ceramah tadi semua ini ahli-ahli agama, profesor doktor. Saya disuruh lagi. Coba kita lihat di medsos. UAS dari Mesir dan dari Maroko. Adi Hidayat dari Libya. Zaitun Rasmin dari Madinah. Khalid Basalama dari Madinah. Dasat Latif SMA 4. Coba, baik, bagaimana saya tidak tertekan malam ini, luar biasa. Ibu tahu itu gelarku SAG, Sarjana Agama. 7 tahun itu baru selesai. Betul, berapa IP ku? 2,1. Dan pengujiku waktu itu Guruta almarhum Sanusi Baco. Beliau tanya saya waktu itu dengan Ibu Nur Hudanu. Dia bilang begini, Pak Kiai, saudara calon, berapa ayat kamu hafal selama kamu kuliah? Aku bilang, tapi Pak Kiai Jusam Maji. Itu aja nggak, betul Kak? Tapi saya syukur pernah sekolah di UIN, IAIN dulu namanya. Saya dulu wisuda di Unhas, masuk dalam kategori 10 besar yang terbaik. Tapi tidak datang bapakku. Kenapa? Nah bilang, apa itu sekolah politik, Pak Wale-Wale. Karena saya lulus di Sospol, tidak nakui Kak. Sekalinya saya lulus di UIN, IAIN tahun 2000, deh nasewakan mobil orang di kampung datang kok, sarjana agama anakku. Masya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini pemanasannya. Tuh, yang kedua yang saya mau sampaikan, itu kan baru-baru ada wawancara KPK toh, wawancara kebangsaan. Ada tidak lulus tawa. Repot memang tuh kuliah itu soal-soalnya deh, repot ki. Nah ternyata di Padang Masar kelak niat tong wawancara. Ditanya tongi dulu orang. Kalau saya tidak salah, Pak Amirullah Amri pernah kasih tahu saya, tidak bergerak kaki seseorang manusia sebelum ditanya 4 perkara. Ku kasih bocor ini malam. Sediakan memang soalnya. Weh duduk-duduk mako jangan ribu situ. 1, catat memang mi. 1, ditanya nanti di Padang Mahsyar, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Jawab mangku anak muda. Sejarah Islam menceritakan beberapa anak muda yang hebat dan anak muda yang gagal. Ashabul Kahfi, anak muda. Dakwah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Dimusuhi, dibuli. Bukan cuma dibuli, dilempari, diusir, lari 7 pemuda ini. Ternyata ada yang setia mengikutinya. Apa? Ada yang tahu? Ku kasih ku hadiah. Apa? Anjing. Nggak cocok ku dikasih hadiah, banyak sekali ku jawab ki. Dikasih tau mau ku ceramah, mau ku dikasih duit deh.
Nah, dikejar oleh penguasa pada saat itu. Beliau masuk ke dalam gua dan berdoa, "Ya Allah, lindungi dan selamatkan kami dari orang-orang jahat. Lindungi akidah kami." Maka mereka tidur. Begitu tidur, mereka bangun. Bangun, dia gosok matanya. Ada yang satu bilang, "Deh, baru kita tidur ini." Dia bilang, "Tidak, lama maki ini." Dia bilang, baru pi." Dia bilang, "Pisai kau dulu belanja di sana." Kira-kira, Nabi bilang, "Pi kau dulu beli di warung." Pergilah dia di warung. Begitu dia bayarkan, Nabi bilang, "Mati mini wano. Nggak laku mi." Jangan kau bilang deh. Nabi bilang, "Nggak laku mini uangmu. Ini uangmu laku 309 tahun yang lalu." Masya Allah. Ada nih orang di sini tidur 309 tahun. Ada. Deh, satu hari, satu malam saja 24 jam kita saja tidur pusing kepala tak. Iya toh? Saya kalau pergi pernah Kak diundang ceramah di New York. Tahu ki New York, Bu? Tahu ki New York? Bantai belok kiri terus. Nah, deh, kurang lebih 30 jam. Naik pesawat orang, bangun Kak, belum pi sampai. Tidur Kak lagi, bangun, belum pi sampai. Pusing kepala, padahal baru 30 jam. Tidak masuk akal manusia bisa hidup, bisa tidur 309 tahun. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang bilang tidak masuk akal, bos. Kecil lunas utangmu. Berarti banyak ada tanah di sini. Ayo, kecil suamimu supaya tidak selingkuh. Kecil buat Allah. Macan ringlah keku, kecil buat Allah kasih setia suamimu. Uang tidur saja 309 tahun bisa Allah lakukan kalau mau. Tidak ada anak Ustaz. Jangankan yang punya suami, orang tidak punya suami saja punya anak. Bukan yang di pinggir jalan, bukan. Masukku nak itu Siti Maryam. Tapi banyak tuh mau saya kan Siti Maryam. Ada tidak suami, ada yang beleng-beleng. Ayo, gaga kopunga latala melo, kecil urusan duniamu. Maka kasihan kalian kalau gara-gara dunia kalian tinggalkan akhirat. Apakah orang Islam tinggalkan dunia? Jangan kau tinggalkan dunia karena kita hidup di dunia. Doa mengajarkan Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu. Jangan kau bilang kita suhu tinggalkan saja dunia. Salah pengertian kau, bos. Kecil dunia ini, yang penting jangan kau tinggalkan akhiratmu. Itu contohnya tadi kita kembali kepada masa mudamu. Itu Ashabul Kahfi. Iya toh? 7 orang. Maka adik-adik sekalian, jadilah pemuda seperti pemuda ini. Membela agama Allah. Bagaimana cara membela agama Allah? Sesuai skill dan keterampilanmu. Kalau kau ahli di bidang TikTok, serang itu TikTok. Jangan sampai lebih banyak yang joget daripada yang dakwah. Jangan kau jauhi, karena kalau kau jauhi, siapa yang mewarnai dakwah di situ? Maka pertama banyak ceramahku di TikTok, orang bilang, kenapa kita dakwah di TikTok, Ustaz? Saya bilang, kalau tidak ada dakwah di TikTok, joget-joget di semua. Tapi ada kurang ajar yang di TikTok. Itu nasebarkan, dilihat, dosa, tidak dilihat, barang bagus. Yang baik-baik ku sebar, bos. Itu, Masya Allah. Adik-adik sekalian yang ahli di bidang handphone, yuk kau perbaiki masa mudamu dengan dakwah di handphonemu. Kalian yang pandai di bidang arsitek, maka dakwakanlah arsitekmu. Bikinlah rumah yang mencerminkan ini rumah orang Islam. Jangan menghadap toiletnya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, karena itu bagian daripada tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kau gunakanlah itu ilmumu. Ibu-ibu yang pandai masak, ya masaklah kau dengan ada nama Islamnya di dalamnya. Ada ruh-ruh Islam. Ini banyak lagi viral juga cara gitu saya lihat. Kan kalau mau akhir Ramadan itu banyak bawakan kue orang tuh. Yang ada plastik nah. Dede susah nama mau dibuka itu plastik nah. Ada itu yang tempat nah kap. Apa namanya itu, Bu? Ayah itu mi. Baru nak kasih isolasi yang sama warnanya setengah mati dicari yang mana ujungnya ini. Malupu nih nama susah toh ibu kasih.
kasih tongi di situ tanda bahwa ini awalnya kasih kertas supaya gampang dibuka. Nah bilang cerewet, nah ustaz bukan cerewet, dikasih kau ilmu supaya lebih gampang orang makan kuemu. Ya, maka masa mudamu silahkan gunakan untuk kebaikan. Memang masa muda masa untuk menanam. Nah bilang Rama, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu kalau tidak sekolah kau cilaka. Makanya sekolah masa mudamu. Saya tidak ada duit untuk sekolah Ustadz. Perbaiki sifatmu. Karena biar tinggi sekolahmu, kalau akhlakmu rendah, kau tidak ada nilainya di hadapan manusia, di hadapan Allah. Coba lihat itu orang di penjara KPK. Orang dongo. Cara dia ngasengi. Apanya yang hilang? Akhlaknya. Anak muda sekarang juga banyak belajar agama, tidak ada akhlaknya. Apa ada anak muda yang belajar tidak ada akhlaknya? Bagus pemahaman fikihnya, hebat dia ngaji, hebat ilmu hadisnya, tapi tidak ada adabnya. Mana yang saya bilang tidak ada adabnya? Lihat itu biasa kalau di depan, di masjid, depan itu duduk, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melompat. Yang saya kok potong-potong itu duduk, nah orang tua kah? Kalau kau tidak mau bersikir bersama, tidak mau kau jabat tangan bersama, di belakang kau duduk bos. Di belakang ku ambil sapin, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jalan. Anak mahasiswa aku langsung kutumbuk pantanah. Coba begitu, kurang ajar ku itu kalau begitu. Tidak ada adab. Puncak dari semua ilmu itu adab. Maka adik-adik sekalian, bolehlah kau tidak lulus PNS. Tidak apa-apa kau tidak lulus polisi. Tidak apa-apa kau tidak juara kelas, tapi kau punya akhlak. Ini yang hilang anak-anak muda kita sekarang. Diserang kebanjiran. Kalau umatnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, kebanjiran, maka kita juga sekarang kebanjiran. Ini golongan pertama tadi ini kan, maka ikuti. Siapa tadi? Ashabul Kahfi. Itu contoh pemuda yang hebat. Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemuda yang kurang ajar. Siapa? Ya, paling gampang dilihat itu Kan'an. Siapa yang tahu Kan'an? Ku kasih ku hadiah. Siapa? Siapa? Anak muda, bukan orang tua. Anak muda, siapa? Kusari ku hadiah. Cepat kau. Siapa yang tahu Kan'an? Siapa? Mana? Siapa? Sini kau dulu sebelum dijawab. Pertanyaannya, kusari ku hadiah. Nah, sini kau cepat kau, banser. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Amirul Amri? Dengar kau ini anak muda, terutama jawab banser. Kalau ada pertanyaan begitu, dek jawab kau saja karena belum tentu nak tahu juga ini orang. Itu artinya kau tidak boleh langsung mundur sebelum kau berusaha. Siapa itu tadi? Kan'an. Anak dari Nabi Nuh. Hadiah 100.000 rupiah. Beda rasanya ini dengan uang kontraktor. Ya jangan kau jabat tangan, banyak corona. Nah, Kan'an, adik-adik sekalian, itu Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Jelas sekali. Didakwai tidak mau. Bayangkan, dinasehati sama bapaknya tidak mau. Akhirnya banjir. Nakana manggena. Anakku, naik kau sini perahu. Nakana teh aja deh, berenang nggak? Nakana teh nak kulit, tidak bisa kau berenang terus. Nabi bilang berenang nggak? Kalau capek kan naik di gunung. Gunung tenggelam. Nabi bilang naik lagi pohon di atas gunung. Akhirnya tenggelam semua benda yang ada di dunia waktu itu. Panggil anaknya, sini kau naik perahu nak, sini kau naik perahu, tidak mau kinai. Akhirnya tenggelam. Anak kita insya Allah tidak tenggelam dengan air setinggi gunung yang pernah dialami umatnya Nabi Nuh. Tapi apa sekarang banjirnya anak-anak kita? Banjir apa? Satu game. Kalau game permainan masih baik, ningkat apa? Akhirnya judi. Dan kurang ngajaran jo Pak Botoro. Maka istilah hadiah. Sedekah, pret. Ngapa dah Pak Botoro pakai hadiah? Istilah agama dia pakai. Nak cari kau nanti malaikat kau dalam. Bukan yang ngasih ini pengkurang ngajar. Yang kau ketawa serius kayak ini. Hati-hati Pak. Apalagi kebanjiran anak-anak kita sekarang online.
Belajar kita dilarang, jangan kau begitu nak. Anu Pak, belajar online. Sudah Nabi bilang belajar online, orang tuanya pasrah mi. Padahal mestinya orang tua yang teliti. Lihat itu konten apa yang dibuka anakmu. Zaman kita dulu kecil, tidak ada pikir pemerkosaan. Kenapa? Tidak ada itu porno dilihat. Sini bikin anak-anak sekarang Pak. Ada anak-anak curhat sama saya 14 tahun hamil. Dari mana dia belajar? Dari itu menjonakan HP. Perkara mula dari apa? Video call. Hai guys. Ya, lihat KBDI tahu anak putih nah. Lihat KBDI bibir muda. Nah. Kesini nih turun sedikit. Ya, sedikit. Jangan kau ketawa. Tiap malam dia begitu, Bu. Tiap malam anak tak begitu. Tiap malam. 1 bulan. Akhirnya Tena mau nama Siri. Tidak malu lagi. Begitu ketemu secara fisik. Nah praktek nih. Nah bila misalnya orang tua kan diblokir sama Kominfo. Betul diblokir. Tapi apa? Ada ibu tidak tahu. Ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Dan itu aplikasinya downloadnya gratis. Hati-hati. Maka adik-adik sekalian. Hati-hati. Jangan sampai kalian menjadi anak muda seperti Kan'an. Tapi yang lebih parah kalian kalau sudah durhaka sama ibu bapakmu. Nah mau puasa Ramalako, matarawe ko tiap wani, itikap ko 10 malam terakhir, akepat temak koramu, tapi madoraka ko lerito matamu. Demi Allah, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Ini mi anak-anak tas sekarang. Kalau sama cowok nasopan namamu. Terserah mi kita kak. Saya ikut jasanya. Dek dongo. Ketawa kok cewek baru kena. Sopan namamu kalau sama cowok. Nah sama bapaknya kurang ajar. Di mana kau belajar? Paris beda wallpaper HP-mu. Paris saya. Fotonya bapakmu simpang. Limingho. Nak kenal kau dongo. Anak-anak kita sekarang nauzubillah min zalik. Sopan sama kepala dinasnya. Sopan sama bosnya. Tapi sama ibu bapaknya tidak sopan. Itu anak-anak sekarang. Kenapa anak-anak tak begitu sekarang? Terlalu banyak orang makan uang riba sekarang. Ngapa nak duduk anak-anak kas kama Pak? Didoakan mi. Kenapa? Darah dagingnya yang membentuk uang haram. Lihat orang-orang dulu. Pak Galum mi kasih. Guru mengaji mi kasih, tapi anaknya bisa jadi penderita. Kenapa? Nggak ada dia makan uang haram. Bapakku guru mengaji. Apa mau korupsi guru mengaji? Paling macera. Prof, dulu bapakku ke guru ngaji. Potong ayam kan orang kalau macera dulu di kampung. Tuh, sedikit-sedikit macera. Baru masuk macera. Dari Al-Fatihah macera sedih. Dapat ikra macera bisa dia. Tambah orang kecil macera lagi. Beberapa kali macera, 9 kali macera. Kutanya sama bapakku, kenapa? Karena banyak sekali macera, napa? Nah, karena ya tuh narui sama. Dah. Tapi coba kalau kepala dinas, PU, Sat Narkoba, suaminya tidak mau, tapi istrinya yang menghasut. Apa kek di situ Nusika? Apa? Coba. Ayo, berapa banyak akhirnya suami yang korupsi gara-gara istrinya tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Lihat Meki sekarang. Saya diprotes sama ibu-ibu tentara. Ustadz kalau ceramah kenapa banyak kipas perempuan? Istri-istri. Saya bilang, nonton Meki juga mama dede. Habis tong kita sebagai suami tidak ada harga diri tak. Jadi orang kalau dengar ceramah jangan baper. Itu mi perempuan karena perasaannya dilibatkan, akal dong dipakai. Takbir. Itu ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka adik-adikku kalau kalian mau sukses, tidak penting sekolah ke luar negeri. Tidak Ji. Tidak penting kursus bahasa kiri kanan, tidak Ji. Perbaiki saja, muliakan orang tuamu, kecil buat Allah. Saya kemarin dapat pelajaran berharga. Seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ya,
Dia toko Mercy terbesar di Indonesia. Saya ke rumahnya diundang buka Syawal. Dia ceritalah, Ustadz, ibu bapak saya merantau dari Padang 1 sampai 11 kali pindah-pindah rumah sewa. Dipindah yang ke-12, saya bawa ibuku, saya bilang sini ke ibu, kita pergi jalan-jalan sama cucu. Lalu saya hadiahkan rumah ibu saya, harganya 3,8 miliar pada tahun 2004. 3,8 miliar. Padahal menurut beliau, pada saat 2004 itu, saya sendiri masih kontrak rumah. Tapi saya kumpul uang, saya belanjakan rumah ibuku, karena ibuku punya cita-cita, mudah-mudahan saya bisa punya rumah yang besar, ada kolam renangnya. Dan dia bawakan itu ibunya, dia bilang, Bu, ini hadiah buat ibu. Dan sekarang alhamdulillah itu bapak, puluhan rumahnya, dan di Jakarta kelas-kelas 1 lokasinya. Jadi kecil lunas rumah. Belajar dari kisah tadi. Tidur 309 tahun. Kecil punya rumah. Gimana caranya? Muliakan orang tuamu. Dapat gaji, sisihkan sedikit. Bapak-bapak juga, kalau istri mau bersedekah, jangan marahi. Sedekahkan. Ibu-ibu nih yang banyak gelang-gelangnya. Berikan kepada ibu bapak kita. Jangan sampai kita lebih mewah gelangnya daripada ibu tak. Ndak tega Kak Ustaz. Itu godaan setan. Ndak ikhlas rasanya Ustaz. Itu godaan setan. Kasih ibumu. Allah kasih kau yang lebih hebat dari itu. Aku yakin. Tapi kalau ragu-ragu. Tuh nggak mau gaje. Dek nak turun tuh. Kecil buat Allah. Maka sedekahlah. Untuk orang tua kita. Ustadz, saya belum bisa belikan rumah mobil orang tuaku. Oke, kalau belum bisa karena kau masih pengangguran, paling tidak muliakan orang tuamu. Jangan kasih pikiran yang tidak enak didengar. Saya masih ngontrak-ngontrak Ustadz. Paling tidak jangan kau cerita lagi kalau bertengkar kau sama suamimu. Itu suamiku Pak, suamiku. Kau sudah tidak kasih uang, kau kasih pusing lagi pikirannya. Saya dengar suamimu begini, fitnah jitu fitnah. Itu suamiku orang baik. Tenang. Kalau kita tidak bisa memberikan secara fisik, bahagiakan perasaannya. Maka dedek sekalian, tidak ada susahnya buat Allah kasih kalian kejayaan dunia. Caranya, muliakan orang tuamu. Nah, itu pertanyaan pertama. Jam 10 nih. Lanjut nih. Tojeng ko ini bos. Kasih keempat tolja. 2. Nabi menginformasikan. Ditanya lagi nanti. Masa tuamu kau gunakan untuk apa? Jawab Maki yang sudah tua. Sudah muka-muka sakaratil maut. Pasti ditahu jawabannya ini. Saya balik menjadi anggota remaja masjid. Sudah itu saya naik pangkat menjadi pengurus masjid. Sudah itu saya menjadi ketua RT. Saya jadi dosen. Saya pensiun. Itu sudah tahu. Tapi alhamdulillah kalau ada salah-salah. Ibarat film, sebelum diputar di akhirat masih ada waktu editing. Sebelum di-share di Facebook, sebelum di-share di Instagram, edit kau dulu. Siapa tahu ada jelek, kasih filter. Itu muka yang penyu jerawat, kasih filter. Sehingga ketemu aslinya akan ada hancur. Itu kalau muka. Tapi filter yang dimaksud sebelum itu adalah taubat. Apa orang baik tidak punya dosa? Kalau orang baik tidak punya dosa, tidak ada orang baik di sini. Ada semua dosa tak. Lalu siapa orang baik? Orang yang hilaf, salah, lalu dia sadar, dia bertobat kepada Allah, dia tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan. Itulah orang baik. Coba. Saya kira tidak ada orang yang pernah kubur hidup-hidup anaknya di sini. Ya toh? Tapi zaman jahiliyah ada seperti Khalid bin Walid itu pernah. Umar bin Khattab juga pernah. Tapi setelah bertobat dengan taubatan nasuha, dijamin 10 orang masuk surga. Satu diantaranya Umar bin Khattab. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, karena waktu yang terbatas. Yang ketiga akan ditanya lagi. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Saya ditanya, Dasat,
Banyaknya gelarmu. Kau gunakan untuk apa? Ceramah anak ke Tuhan. Nah, saya baru-baru ini kerja sebelum Ramadan, kan saya kejar tayang. Ramadan kemarin kan ada 5 televisi yang kontrak saya. Dana sesa, karena momi Ramadan baru dikejar tayang. Rekam, kasih habis 30 episode. Maka terkaparlah saya sakit. Ketemu saya Habib Jindan. Saya sakit, Bib. Kelelahan dalam dakwah. Oh, saya dapat motivasi dan luar biasa. Ustadz, Allah pasti takdirkan kau sakit bulan ini. Tapi ketahuilah sakit karena lelah dalam dakwah jauh lebih mulia daripada kau tidur di rumahmu. Alhamdulillah. Adik-adik, gunakan ilmumu. Ada. Ini para guru-guru besar, para kiai. Ditanya semua makin nanti itu ilmu tak. Kalau ilmunya suka kafir-kafirkan orang, ditanya Nabi lagi. Nabi Muhammad tidak pernah kafirkan orang, justru Islam dikafirkan. Kau Islam kau kafirkan. Orang kafir diislamkan. Kau orang Islam kau kafirkan. Sama nabimu, sama rukun Islammu, sama Ka'bahmu, sama kiblatmu. Masa gara-gara berbeda pendapat kau kafir-kafirkan? Saya dimaki-maki di Facebook. Apa kau ustaz? Kau bilang ustaz sunnah. Ustaz sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kau bilang kenapa kau tuduh kak? Dia bilang betina tidak pakai kau jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Betina aku pelihara. Tidak betul tumbuh-tumbuh. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang keempat. Akan ditanya, ya, ibu bapak yang punya ilmu dakwakan. Ya, kalau satu tonji ayat kita tahu, biar nih. Saya dimaki-maki, dibilang ke ustadz stand up. Saya bilang biar nih, yang penting masih ada yang mau dengar saya. Kau mau maki-maki saya enggak apa-apa. Kau bilang saya ustaz pelawak enggak apa-apa. Kau bilang ustaz dongo enggak apa-apa. Tapi buktinya banyak followerku. Pak, konten dakwah sekarang di YouTube, alhamdulillah Ustadz Dasat paling tinggi. Penontonnya 151 juta. Padahal dibilang kak stand up. Alhamdulillah 6 orang ku Islamkan. Terakhir pemuda Flores. Padahal dibilang kak ustaz pelawak. Nggak tahu baca Quran. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting ada ikuti kak. Itu Tommy nanti ku pertanggungjawabkan. Ya Allah, inilah ilmu saya, kasihan. Hanya bisa saya sampaikan seperti ini. Kalau salah, engkau maha pemaaf. Ya. Yang keempat, Allah akan tanya, ini agak berat-berat. Hartamu kau gunakan untuk apa? Kau belanjakan untuk apa? Soal harta ibu, 2 pertanyaannya. Dari mana, untuk apa? Sehingga di akhirat nanti ada orang ditanya, tersangka pertama, maju. Majulah dia. Nama, Inam. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gajimu, 1,5 juta 1 bulan. Kau belanjakan untuk apa? Tuhan, sebenarnya tidak ada cita-citaku jadi pembantu. Mau tuh nggak jadi dokter, tapi ya orang tuaku tidak mampu, kasihan. Akhirnya tidak ada sertifikatku. Tidak ada punya keahlian, hanya bisa mencuci dan memasak. Maka saya menjadi pembantu karena orang tuaku sakit. Kau sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah. Sudah kak masak-masak, saya sholat duha. Sebelum saya tidur, selesai sholat isya, saya witir. Alhamdulillah, lengkap. Kau puasa, alhamdulillah, bukan cuma Ramadan. Saya puasa Syawal, saya puasa Senin Kamis. Karena kadang-kala saya kekituan rumah, jadi lebih daripada lapar kak, mendingan saya puasa. Ya kan? Tanya lagi. Kau gunakan untuk apa itu? Uangmu? Ya, kau belikan obat mamaku. 500 ribunya, operasionalku 1 bulan. Kau sedekah, alhamdulillah. Kadang-kala saya sedekah sama-sama aku penjual sayur kodong. Kalau datang aku kasih 50 rupiah. Kalau ada untung-untung sedikit, saya kasih. Alhamdulillah. Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, tapi hari ini saya muliakan kamu. Tadahulul jannati bisalam. Masuk mau ke surga. Masuklah dia surga. Dipanggil tersangka 152. Nama Haji Titi-Titi. Nah karena ini ini mi juraganku, ini mi bosku, ini sekedodo, ini era kucing, nanti intipi, bagaimana modelnya ini kau dong aja, mulai mi ditanya, itu kalau dilihat kau pegawai negeri, nggak bisa kau lihat beli mobil itu, dari mana itu mobilmu? Anu Tuhan, anu apa? Nggak jelas, dipatah pasaki, ditinju matanya, jatuh, mau lari ditarik lagi. Itu anak gadismu pakai behel dari mana itu? Hah?
Dari mana itu 11 juta? Kalau dilihat gajimu, tidak mungkin 7 juta aja gajimu. Anu apa? Pak, ditendang. Oh, pesek telingana. Lari lagi, tarik lagi. Itu tegel rumahmu, tidak mungkin kau bisa beli itu. Dari mana itu? Tidak jelas juga, ditinju, berdarah telinganya. Pak. Sembahyang ya kok? Sembahyang ya. Karena sembahyang ji, masuk tonji surga. Tapi bapak belur mi. Hancur-hancur mi mukanya toh. Sudah mi di blender di neraka, Pak. Masuklah dia surga. Begitu masuk surga bapak belur pun Nabi bilang inam, keren, batu kemai ki. Nabi bilang dari mana ki? Nah, kenapa kau na baru ki muncul? Nah karena ada sallo dulu ni peresa. Kenapa nak kulen? Nah karena kenapa nak terlambat? Ki kukira lampak mobil tak. Nabi bilang itu mi mobil lampak banyak sekali pertanyaan. Kalau kita orang miskin apa mau ditanyakan ki? Apa mau ditanyakan ki? Mobil, PT, motor, rental, rumah, sewa-sewa. Apa pi? Miskinmu nih, mau dapat Tuhan kalau ini rezekiku kau kasih kak. Saya tidak menghalalkan segala cara. Jadi jantung maki kita selalu cemburu orang miskin sama orang kaya. Jantung maku fitnah itu orang kaya. Kalau dia jelek sifatnya, biar Tommy bergirang kau saja dalam hati. Masesa kau nanti. Banyak Tom pertanyaanmu. Ya toh? Tapi kalau dia begitu masih ada harapan. Karena dia kaya, sempat nikmati dunia. Puna kate miskin tomako, tena tomako sambayan, jelek tomi sipanu, jelek mukanu, ndak terkenal. Hanya mikana cilaka dunia akhirat ngana. Ya? Nah, ibu mau kaya? Mau kaya? Bapak-bapak mau kaya? Gampang. Jadilah penderma. Jadi penderma. Tidak ada orang miskin gara-gara rajin sedekah. Tunjukkan saya di Makassar bangkrut gara-gara bersedekah. Tunjuk mangki. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Almarhum Haji Andi Sose. Kaya. Penderma. 165 masjid pernah dibangun. Sampai beliau wafat tidak pernah kita dengar sakit. Tidak pernah kita dengar difitnah. Tidak pernah kita dengar ditagih utangnya. Tidak pernah kita dengar dihina. Tapi yang pernah kita dengar paling dah bila lagi, sudah kawin lagi. Iya toh? Maka bapak-bapak mengerti maka toh? Una erko. Dia keseke. Tidak ada perempuan suka kau punya kikir galak pakai jambatan. Kutanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka orang pelit. Bilang jago pi rumana sekke ki. Padahal dia juga sekke. Dele nanjo sekke kah? Bagaimana kita mau bersedekah Ustaz? Kita tidak uang. Tidak selalu sedekah itu duit. Sedekah itu akhlak. Biar kau kasih orang uang tapi tidak akhlak, nagajang kau. Apalagi kalau orang Sulawesi, kau kasih tidak akhlak. Contoh, kasih 5 juta tapi pakai kaki. Dah saat ambil uangnya. Baik, kau bilang biar kami miskin jangan kasih begitu. Kenapa? Bukan soal duit, tapi apa? Akhlak. Kalau kau tidak bisa kasih tetanggamu duit, jangan kau ganggu telinganya. Kalau kau tidak bisa kasih rezeki tetanggamu kasih duit, jangan kau usik dia punya taman. Kalau kau tidak bisa kasih derma itu tetanggamu, kasih dia berita baik. Coba, kau biasa tong itu kalau ada mi radio baruna, sang naputar mi dandu. Baru tetangga sakit gigi. Baru lagu nama giset lebih baik sakit. Enak kan kau dah lagi njo patotoai. Pasti bapak bilang, rumah-rumahku, radio-radioku, listrik-listrikku, mau-mauku. Nah bilang tetangga tak itu aja nih. Rumah-rumahku, dinding-dindingku, jendela-jendelaku, telinga-telingaku. Kenapa suara radiomu masuk telingaku? Ribut mako itu. Maka sedekah tidak selalu duit. Bagi ilmuwan, kan ada tong orang bilang, apa yang Ustaz Dasat, kasangi sedekah-sedekah, tidak pernah bangun masjid. Sedekahnya kami para alim, ilmu. Sedekahnya anggota DPR, bikin koperda yang bagus, jangan kau tidur.
Kalau mau dipilih Dede, siap mati hidup bersama rakyat. Pret. Itu. Ada begitu di Makassar? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau tahu mi ada, kenapa kau pilih? Sedekahnya kalian para pejabat, ya. Kau sedekahlah dengan apa? Ciptakan kesejahteraan rakyat. Mari bersedekah dengan keahlian kita masing-masing. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nih ibu-ibu yang banyak gelana, maksudnya sedekahkanlah. Saya mau pakai berlian nanti di kuburku, kirim maki di panti asuhan. Insyaallah na tunggu maki itu berlian tak. Kalau mati siapa kira-kira begini semua yang kita pakai? Siapa? Wah, istri kedua. Nah dengar ceramahku Mama Necet. Jadi mau kawin lagi kalau mati kak Inas Sami. Pasti nih. Jaki lagi pikir ibu kalau dikubur masih mau cemburu teh namo. Di balender lagi kalau banyak dosata. Itu Mama Necet saja itu masih mau pikir cemburu kule. Sayangku, ndak ada cemburu di kubur. Si ibu mau kurus amalmu. Sedekahlah. Ibu-ibu, ada anak tak bengal, susah sekali nasihati. Mungkin banyak haram dia makan. Tolak balalah dengan sedekah. Sedekah. Demi Allah, kalau orang sudah dikubur, ndak ada pertolongan. Ndak bisa maki sholat, ndak bisa maki puasa, ndak bisa maki haji. Coba. Kalau bapak merantau ke Kalimantan, ternyata tidak enak Kalimantan, balik lagi pergi Bulukumba kampung tak. Iya toh? Merantau ke Malaysia tidak enak, balik lagi di Pindrang bersawah-sawah. Merantau ke Jakarta ternyata pun tidak enak, pulang lagi Takalar. Masih ada harapan untuk pulang. Tapi demi Allah, kalau masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh ke Sulu. Biar keluar kok, lari semua keluargamu. Maka yang bisa menyelamatkan kita hanyalah sedekah di antaranya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita susah hidup karena kita malas bersedekah. Rezeki susah masuk karena kita tidak mau memancingnya. Sedekahlah. Dan sedekah tidak selalu dalam keadaan materi. Sedekah itu bisa dalam bentuk perbuatan dan akhlak mulia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Masih bisa? Masih bisa ke 1 jam? Punau Pak. Bisa, saya tidak bisa mak. Saya tadi dari bandara langsung ke sini bu. Karena menghormati guru kita. Jam 4 nanti ke bandara mak lagi. Sudah itu ke Jakarta lagi rekaman. Alhamdulillah saya punya motivasi. Lelah dalam dakwah jauh lebih baik daripada tidur di rumah. Demikian, terima kasih yang semulia-mulianya penghargaan kepada keluarga yang memberikan kepercayaan. Demi Allah, saya bergeak dengan Rektor UIN, Prof. Hamdan. Saya tidak mau sekali, saya tidak mau jangan. Di situ guru semua orang, tidak enak. Ustaz. Akhirnya saya sepakat dengan pernyataan guru kita, Amirullah Amri tadi katakan, ia ruya sengipat disengeng siliwat tasirapi. Nah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.